Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyuri. Saya semester 6 jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas D. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tugas terjemah Foriah yang minggu kemarin menerjemahkan dari menit pertama sampai ke 11 dan sekarang melanjutkan dari menit ke-12 sampai selesai. Membahas tentang hati. Jadi ubun-ubun itu berada di bagian depan otak manusia dan di atas mata. Ubun-ubun ini memiliki al-aman. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya yang mulia, "Demi umurmu Muhammad, sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kesesatan." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kami memberikan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Al-aman, ubun-ubun pusat penglihatan keputusan, adapun atau kebutaan menimpa penglihatan dan menimpa kedua mata Rasulullah SAW yang mulia. Pada saat Isra Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, penglihatannya yaitu Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Di sini zagha adalah penglihatan Nabi dan tagha itu maksudnya yang dilihatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya penglihatan Rasulullah SAW penglihatannya itu tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Tetapi ini masih belum cukup, kecuali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak mendusta apa yang telah dilihatnya. Maka hati itu mencerna pengetahuan atau informasi yang benar di dalam tengkorak manusia, berguna untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan setelah itu membuat keputusan yang benar. Jadi kebutaan itu mempengaruhi mata di antara al-aman, mempengaruhi ubun-ubun hati, bukanlah pemompa darah yang berada di dalam dada manusia. Mengapa? Karena sudah berbukti secara praktis bahwa pompa tersebut dapat diangkat, namun tidak mungkin untuk mentransfer otak manusia ke manusia lainnya. Tetapi tidak dipungkiri bahwasanya ada hubungan antara Nabi yang ada di dalam dada dengan Nabi yang menjadi pusat pemikiran pertama, yaitu otak. Kenapa hati merupakan pusat utama pemikiran manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian setelah itu hatimu keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi seperti yang kita katakan. Pikiran manusia telah mengeras sehingga pikirannya menjadi kaku seperti batu. Tetapi hati ini jika menjadi keras seperti batu, maka seseorang akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu. Kami berdoa untuk kesembuhan bagi yang menderita penyakit jantung, yaitu pompa darah. Apabila hati yang menjadi pompa ini sakit iman dan pemikiran seorang tetap utuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Jika otak sakit, maka seseorang akan menjadi gila. Di dalam hati itu mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya. Ayat Al-Quran ini tidak dimaksudkan untuk orang yang sakit jantungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Apabila di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu. Dan lanjutan dari ayat tersebut, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yaitu ubur-ubur yang mendustakan. Dan juga dikatakan, jadi apabila di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah Subhanahu wa taala menambah penyakit itu. Mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Sedangkan pemompa darah ini tidak berdusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ubun-ubun orang yang berdusta lagi durhaka. Ayat ini menjelaskan bahwa pusat pengambilan keputusan adalah hati yang ada di bagian depan kepala manusia, atau dilakukan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya, mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka. Dan kenapa hati yang menjadi pusat pemikiran pertama berada di otak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat Al-Hajj, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu dapat memahami, maka memahaminya itu menggunakan akal. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati,
Semua manusia mempunyai hati yang berfungsi untuk memompa darah, tapi tidak semua orang punya pikiran yang sehat. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedangkan dia menyaksikannya. Jadi apakah mereka tidak pernah memperhatikan Al-Quran, atau hati mereka terkunci, pikiran mereka yang terkunci, dan bukan pompa darah mereka yang terkunci? Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah Saba, apabila telah dihilangkan rasa takut dalam hati mereka, yaitu menghilang ketakutan dalam hati mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan tegas dalam Quran surah Al-Ahzab, yaitu Allah tidak menjadikan dua buah hati dalam rongga-rongganya dari dua pikiran menjadi beriman dan tidak beriman dalam satu waktu. Allah tidak menjadikan dua buah hati dalam rongga-rongganya dari dua pikiran menjadi beriman dan tidak beriman dalam satu waktu. Karena itu kita perhatikan otak berada dalam pikiran, saluran komunikasi dengan pikiran. Otak bisa dibandingkan dengan komputer, sementara pikiran adalah programnya komputer. Otak menganalisis informasi dan mempercayai teleskopnya sendiri. Mungkin lebih dari satu orang yang melihat satu adegan, tetapi setiap orang menganalisis adegan ini dan telah menetapkan logikanya sendiri. Ini yang dia sukai, ini yang tidak dia sukai, ini yang diingkarinya. Dan oleh karena itu otak tidak hanya bergantung pada analisis informasi pada apa yang dia lihat di jalan yang kedua mata mereka, tetapi dia mempernyai ucapannya sendiri dan mempernyai aturannya sendiri sesuai dengan alat seseorang. Allah memperlakukan orang itu, akan tetapi tidak menuntut apa yang hanya terlihat olehnya. Kenapa demikian? Sesuai niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dijadikan tersakiti indah yang demikian itu di dalam hatimu, kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk, karena itu kamu menjadi orang binasa. Kamu menegakkan gunung adil, tanah di maha tidak ada kebaikan di dalamnya dan tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang karena itu kalian menjadi kaum yang binasa. Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hambanya. Keputusan Allah datang sesuai dengan niat hambanya. Kenapa? Ya mungkin mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah palingkan hati mereka berpaling, yaitu berpaling dari kebenaran mereka. Kemudian mereka berdoa, ya Tuhanku, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Jadi tak kala mereka berpaling dari kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan hati mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak memalingkan hati yang beribadah, yang baliabah manusia. Siapa yang beri petunjuk maka akan diberi petunjuk. Maksudnya, lalu katakanlah siapa yang sesat, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang yang akan memberikan siksaan. Dengan itu datanglah ayat kepada masing-masing golongan, baik golongan ini itu kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu itu tidak dapat dihilangkan. Dan yang terakhir dikatakan, Allah telah mengunci mata hati mereka saat kami menyangkal pesan. Artinya Anda tidak lagi memiliki informasi yang masuk dan tidak ada informasi yang keluar. Allah telah mengunci mati pendengaran dan hati mereka, dan telah mengunci mata hati mereka sehingga mereka tidak mengerti. Dada adalah bagian depan tubuh manusia, termasuk dari yang berada di atas mata manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 6, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berbondong-bondong, sedangkan yang di dalam dada adalah pikiran bawah sadar manusia dan Rasulullah. Dan disinilah niat itu berasal dan keikhlasan dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 153. Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan tidak membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati kalian. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niat, dan seorang mungkin berhasil dalam ujian, bahkan pekerjaannya yang dibangun, sedangkan apabila berhasil dalam ujian dan tes, maka amalan akan baik untuk Allah, dan ini adalah jenis amalan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan amalan yang soleh dinaikkannya. Dada di dalam Al-Quran Al-Karim adalah dada yang paling luas, bagaimana
yang luas bagiannya, yaitu dari area leher hingga pusar. Dada memenuhi bagian depan tubuh manusia. Dari itu ada kata permulaan dari Ibnu Syaib berkata kepada Musa alaihissalam, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala itu memulangkan ternaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, manusia itu keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Dada adalah seluruh bagian depan tubuh manusia seperti yang kami katakan. Isi hati merupakan tempat niat yang ada di dalam dada manusia. Al-Qur'anul Karim menanamkannya isi hati. Di sana ada perbedaan antara fahaso dan mahaso. Allah Subhanahu wa taala berfirman, untuk membersihkan apa yang ada dalam hati kalian sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berbuat demikian untuk menguji apa yang ada di dalam dadamu dan tidak membersihkan apa yang ada di dalam hatimu. Dalam surat Quran surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah membersihkan orang-orang yang beriman dari dosa mereka. Fahaso adalah perbuatan baik. Setiap manusia dapat melakukan sesuatu yang dapat dilihatnya. Tetapi mim haso membersihkan, merusak niat yang ada di dalam dada manusia dari melakukan amalan tersebut. Oleh karena itu mim haso tidak mungkin mengetahui prasangka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam derajat yang pertama barulah yang memiliki hubungan datang untuk membersihkan dan dia mengetahui bahwa tidak melakukan amalan tersebut itu nifak atau melakukannya dengan niat. Maka dengan itu melalui haso amalan seorang mungkin akan terlihat apalah pantas orang yang dijadikan terasa indah perbuatan buruknya, tetapi seorang berhasil dalam pemeriksaan dan meneliti amalannya akan menjadi baik dalam hal ini. Mungkin dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan amalan soleh dinaikkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilafkan kepadanya, tetapi yang ada dosanya itu apa yang disengaja olehmu. Allah membersihkan hatimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik kalian, tetapi Ia melihat hati dan amalan kalian. Bagaimana filsafat kuno muncul untuk mengevaluasi jiwa? Al-Quran Karim diberikan menurut fitrah manusia atau yang disebut dengan huma fisku. Yang pertama itu, yang tertinggi adalah kedudukan instalasi yang dengannya seorang terlihat di masyarakat. Di sana ada al-anam yang menjadi pertengahan antara al-anam dan tertinggi dengan al-huwa. Dinal qillah adalah jiwa yang tenang, merupakan tingkat tertinggi dalam jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fajr, wahai jiwa yang tenang, beribadahlah kepada Allah secara diam dan berikanlah kabar gembira kepada yang bersembunyi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pemilik hati yang tenang. Lalu Allah bersumpah untuk jiwa yang tercela, karena jiwa yang tercela selalu bingung dalam keadaan keseimbangan. Adapun nafsu yang mendorong kepada kejahatan seperti yang ada dalam Quran Yusuf, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.